Jadi kita ngarepin testimoni orang, ngarepin user generated content. Jadi konten yang dibuat orang lain, jangan perusahaan yang buat konten sendiri. Pasti orang udah percaya. Kalau dulu di marketing for 1.0, orang mau nggak mau harus percaya itu. Kan nggak ada dulu testimoni dan nggak ada review, nggak ada dipromosikan di endorse oleh seleb atau di endorse oleh influencer, bahkan sampai ke micro influencer. Itu dulu nggak ada karena medianya nggak ada. Sekarang media ada ya, media sosial media dengan gampang, dengan mudahnya. Seperti kalau dulu kan Mbak Tika nonton TV, ada produk bagus. Dulu kan nggak ada internet ya, nggak ada sosial media. Dulu tahun mungkin 80-an ya, masih susah gitu ya. Sampai 90-an, pasti Mbak Tika cuma ngomong tetangga dong. Bagus loh, cuma satu orang. Jadi ngandalin mouth to mouth ya. Jadi medianya susah, sekarang gampang sekali. Exposure-nya begitu luas. Karena kita tinggal nge-like, tinggal nge-share, tinggal komen, tinggal ngupload gitu ya. Nah itu dia. Nanti yang di marketing 4.0 gitu. Jadi andalannya advocate. Jadi ngandalin testimoni orang. Nah balik ke tadi branding ya. Jadi kita nggak bisa nge-brand itu semuanya dipakai gitu ya. Tadi kualitas tinggi, sehat banget, murah banget ya. Salah satu atau salah dua ya kira-kira ya. Salah dua. Jadi kita harus juga tahu need and want-nya dari customer, dari target customer kita. Jadi sebenarnya foundation dari dasar dari merek kita itu adalah logo, Mbak. Logo dan situs untuk era sekarang ya. Logo dan situs. Dulu kan situs nggak ada. Dulu logo dan kartu nama gitu ya. Dan termasuk kemasan dan materi promosi yang semuanya harus mencerminkan logo kita. Ini tujuannya untuk komunikasi kita kepada pelanggan kita. Jadi tadi keripik-keripang itu untuk mengkomunikasikan diproduksinya ke Mbak Tika gitu ya. Nanti Mbak Tika bercerita, produknya bagus, artinya brandnya bagus. Jadi brand itu bisa jelek bisa bagus gitu ya. Kan ada orang bilang, wah nih misalnya saya kesel sama brand tuh brand yang jelek itu ya gitu. Jadi jangan sampai brand kita tuh dianggap jelek. Tapi jelek nggak masalah ya, karena brand sekarang kan brand as human gitu ya. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang ngebuka Twitternya untuk keluhan aja, Mbak. Perhatikan deh, misalnya JNE, pertanyaannya di Twitter semua itu. Mereka ada satu akun yang buat tanya jawab. Mas ini barang belum nyampe ya, Mas kok ini barang nggak nyampe ya. Jadi keluhan di sana, kita nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kita salah gitu, asalkan nanti kita bisa lihat trace kira-kira yang salah siapa. Seandainya kita salah ya harus minta maaf gitu ya. Ini brandnya as human. Jadi lebih terbuka begitu ya Pak Idam ya. Kan kalau boleh nggak salah gitu ya, brand itu benar gitu ya, selalu benar. Jadi strategi merek kita tuh adalah bagaimana brand kita, apa, di mana, when ya, kapan, dan kepada siapa rencana kita untuk komunikasikan dan sampaikan merek kita gitu ya. Di mana kita bisa beriklan. Ini adalah salah satu strategi merek kita. Atau melalui channel distribution secara offline. Itu juga strategi untuk membuild merek kita. Dan apa yang kita komunikasikan secara visual dan verbal itu adalah bagian strategi dari brand kita. Nah, Pak Idam, ini sepertinya di YouTube channel Suara Sidoarjo. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Di channel YouTube ini. Tapi yang pertama mau sapa dulu dong. Tadi sebelum kita on air ternyata sudah ada yang mantau YouTube channelnya Suara Sidoarjo. Iya, Pak Suhendris. Wow, iya. Beliau itu dari Forum Sales Indonesia. Luar biasa. Banyak loh di setiap provinsi. Aduh, keren. Sekarang udah tahu nih Radio Suara Sidoarjo gitu ya. Jadi nanti tinggal ditunggu main-main mampir ke Suara Sidoarjo. Pak Suhendris Borneo, selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa Suara Sidoarjo pagi ini. Dan juga saya ke pertanyaan dulu. Oh ya, ada juga yang menyapa juga nama YouTube, nama emailnya ya.
Nama YouTube-nya ini Sukses. Good 531 Sukses ini siapa ya? Tapi nggak apa-apa, namanya itu membuat semangat ya Pak. Jadi harus sukses terus. Itu bagus. Oke, ada Komang Bayu, Mas atau Pak Komang Bayu ini sekarang di Instagram itu banyak pedagang yang rajin memposting atau membuat feed baru tentang keunggulan-keunggulan produk. Ada yang bilang, iya ini pertanyaannya, ada yang bilang justru kalau postingannya baru terus, ini dagangannya kurang dikenal daripada yang postingannya cuma sedikit tapi brandnya laku terus. Gimana nih? Nanti ya Pak Idam kita jawab karena sudah di menit 30. Siap. Waktunya saya jeda dulu untuk beberapa sponsor acara. Baik sahabat, untuk Anda yang juga ingin sharing juga bersama dengan Bapak Muhammad Idam Ashari, Anda bisa bergabung di telepon, bisa telepon juga di 031896 1514 atau bisa sampaikan pertanyaan Anda lewat WhatsApp ya di 0821 41130009. Yang saat ini juga sedang mendengarkan melalui YouTube atau menyaksikan juga melalui YouTube, Anda bisa bergabung juga, tinggalkan pertanyaan di chat teratas ya. Saya jeda dulu untuk beberapa sponsor acara.